Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat dan kesempatan yang penuh rahmat dan penuh berkah ini, mari kita bersama-sama meneguhkan kembali, mari kita bersama-sama menguatkan kembali, mari kita bersama-sama mengokohkan kembali akan niat dan tekad kita untuk senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, betapapun kondisi kita. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa berbekal diri dengan bekal kehidupan orang-orang yang bertakwa. Dan semoga kita diperjalankan hidup kita sampai akhir hayat kita di atas jalan orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah pada siang hari ini mengambil tema gambaran akhlak orang mukmin. Dengan sepenuh pengharapan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Akhlak merupakan kata kunci di mana karenanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi sudah khatib bacakan di awal khutbah yang diambil dari surat Al-Qalam, tepatnya ayat 4, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim adalah bentuk pujian Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang hebat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dipuji oleh Allah di antaranya karena faktor akhlak. Maka siapapun orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka hidupnya pun akan terpuji. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala memiliki akhlak yang mulia, maka kita pun akan menjadi orang yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis bahwa kebagusan akhlak itu
ada hubungannya dengan kondisi iman seseorang. Orang yang akhlaknya bagus itu tanda bahwa imannya pun bagus. Atau bisa kita sebutkan bahwa salah satu perkara bahwa yang menunjukkan bagusnya iman itu maka ditandai dengan akhlaknya yang bagus. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad diriwayatkan baginda Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Bahwa orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang terbagus akhlaknya. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang terbagus akhlaknya. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi kita pun diutus oleh Allah di antaranya adalah faktor akhlak ini. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hanya saja kemudian dalam perkembangannya akhlak sering dimaknai sekedar sopan santun, tata krama, etika. Padahal sesungguhnya cakupan akhlak itu meliputi segala sesuatu yang ada dalam tatanan kehidupan ini. Karenanya untuk menggambarkan betapa luasnya persoalan akhlak yang semoga kita dimampukan oleh Allah untuk memilikinya, ada dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim sebagaimana dikutip oleh seorang ulama dari Mesir namanya Said Ahmad Al-Hashimi dalam kitabnya Mukhtarul Ahadits, bahwa di situ diriwayatkan baginda Nabi pernah bersabda yang intinya menggambarkan, menjelaskan secara rinci tentang akhlak orang mukmin itu. Hanya saja karena keterbatasan waktu nanti khatib ambil sebagian dari hadis itu dan selebihnya tidak bisa dibahas pada kesempatan hari ini. Inna min akhlaqil mu'mini quwwatan fi dinin wa hasman fi linin wa imanan fi yakinin wa hirsan fi ilmin wa syafaqatan fi miqatin wa hilman fi ilmin wa qasdan fi ghina wa dajamulan fi faqatin wa taharrujan an tama'in wa kasban fi halalin wa barran fi istiqamah wa nasyatan fi huda wa nahyan an syahwatin wa rahmatan lil majhud au kama qala. Nabi menjelaskan lewat hadis ini hadis riwayat Imam Al-Hakim sebagaimana dikutip oleh beliau dalam kitabnya tadi. Sesungguhnya di antara akhlak orang mukmin itu yang pertama adalah kuat agamanya. Jadi kuatan fidin. Orang mukmin yang berakhlak itu yang pertama harus kuat agamanya. Harus terjaga agamanya. Dimanapun agamanya tetap terjaga secara kuat. Di rumah agamanya juga terjaga. Di tempat kerja agamanya juga terjaga. Di jalan di mana saja orang itu kuat siang dan malam. Malam dan siang, pagi, sore, agamanya tetap terjaga. Itu akhlak orang mukmin. Jadi orang beragama secara kuat, memegang agama dengan sepenuh kekuatan, itu adalah bagian dari akhlak orang mukmin. Kemudian yang kedua, teguh pendirian serta lembut dalam bersikap, yang digambarkan oleh Rasul sebagai wahasman filin, teguh, tegas. Ya, tapi harus juga lembut. Tegas saja tidak cukup dalam hidup ini karena seringkali ketegasan bermuara kepada kondisi yang membuat kita berlaku kasar dan kelewat batas. Lembut saja juga tidak cukup karena kadang-kadang kita kehilangan kekuatan, kehilangan harga diri, tidak mampu berbuat sesuatu. Karena itu harus digabungkan. Tegas tapi tetap lembut. Dimanapun, bahkan dalam keluarga kita pun sendiri, seorang mukmin itu harus tegas, tapi bingkainya adalah kelembutan. Yang ketiga, wa imanan fi yakin, iman dengan sepenuh keyakinan. Iman. Dan
iman itu harus mengantarkan kita pada kondisi yakin kita, yakin akan Allah, yakin akan kehidupan, bahwa segala sesuatu ini adalah Allah, 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 dan Allah lah segala-galanya untuk kehidupan kita ini. Iman kita harus sampai pada tahapan yang mengantarkan kita untuk memiliki keyakinan secara benar. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Nabi juga menyampaikan bahwa ciri atau gambaran akhlak orang mukmin wa khirsan fi ilmin. Apa khirsan fi ilmin itu? Orang itu haus akan ilmu. Tidak merasa kenyang dengan ilmu ini. Tidak pernah merasa penuh dengan ilmu. Terlebih ilmu-ilmu yang akan mengantarkan kepada kebaikan hidup dunia akhirat kita ini. Karena itu kalau ada orang rajin hadir di majelis-majelis taklim, maka itu sungguh tandanya bahwa dia itu orang yang punya akhlak. Orang haus akan ilmu, karenanya dengan itu dia punya semangat untuk belajar. Di usia berapapun, diajar oleh siapapun, selama yang diajarkan adalah Al-Quran, hadis, atau hikmah-hikmah kehidupan ini yang mengantarkan kepada kebajikan hidup, maka siapapun orang yang memiliki kerinduan untuk hadir di majelis-majelis taklim karena hausnya dia akan ilmu, itu tandanya bahwa orang itu punya akhlak. Selanjutnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menggambarkan akhlak orang mukmin wa syafaqatan fi miqah. Apa syafaqatan fi miqah itu? Orang itu punya rasa belas kasih. Bingkainya adalah cinta. Belas kasih atas dasar cinta, bukan atas dasar kepentingan dan kemauan sesaat. Kepada siapapun, dimanapun, punya belas kasih. Kepada orang yang lebih rendah, dia juga punya belas kasih. Kepada anak-anak punya belas kasih. Kepada pembantu, kepada tukang, kepada siapapun punya belas kasih, dan dasarnya itu cinta. Maka ini juga akhlak bagi orang mukmin. Kemudian yang berikutnya wa khilman fi ilmin. Santun orang itu. Santun atas dasar ilmu. Jadi dia berbuat sesuatu itu atas dasar ilmu. Dia berbuat kebaikan kepada apapun dan kepada siapapun itu atas dasar ilmu, bukan atas dasar nafsu. Itu juga bagian daripada akhlak orang mukmin. Selanjutnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan bahwa akhlak orang mukmin wa qasdan fi ghina, tetap sederhana meskipun dalam kondisi kaya, meskipun dalam kondisi berada. Tidak suka-suka pamer kekayaannya, baik secara langsung maupun di media sosial lainnya. Sederhana, punya ukuran hidup ini, dan dia yakin karena seberapa banyak pun yang dia miliki pasti akan harus dipertanggungjawabkan. Kaya, sederhana semestinya, apalagi miskin yang sudah pastinya harus sederhana. Sekarang jangankan menjadi orang kaya sederhana, ya, menjadi orang miskin yang sederhana pun tidak mudah di zaman ini. Karena semuanya penuh kamuflase untuk pencitraan, tampilan, dan seterusnya. Orang mukmin yang berakhlak sederhana hidupnya, sederhana, tidak suka memamer-mamerkan kekayaan. Dia hanya memperuntukkan kekayaan untuk perkara-perkara yang penting dan bawa manfaat dalam kehidupan. Itu akhlak orang mukmin. Selanjutnya Nabi menyampaikan wa kasban fi halalin. Nabi menjelaskan bahwa orang mukmin itu digambarkan oleh Nabi sebagai orang yang rajin berusaha, rajin bekerja, terutama yang masih punya tanggungan kebutuhan, itu abal iyal namanya, punya tanggungan kebutuhan keluarga, harus rajin untuk bekerja. Dan tidak saja rajin, tapi dipastikan bahwa usahanya, bekerjanya itu di jalur yang halal, sumbernya halal, barang yang dihasilkan pun halal. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya Nabi menggambarkan sifat atau akhlak orang mukmin itu watajamulan fi faqah, selalu menampilkan, menyuguhkan kebaikan meskipun dia sendiri dalam kondisi kekurangan. Mulai dari tampilannya, omongannya, tidak menggambarkan orang yang melas, yang membutuhkan belas kasih, membutuhkan empati. Dia tetap mengangkat harga diri meskipun sebenarnya dia kekurangan, tapi tidak menampak-nampakkan. Kalaupun harus mengeluh, curhat kita kepada Allah, bukan minta-minta. Tetap kita menjaga harkat dan martabat diri kita. Itu juga bagian dari akhlak orang mukmin. Wa taharrujan an tama'in. Nabi menjelaskan bahwa ciri orang mukmin yang berakhlak itu dia menjauhi sikap tamak, sikap rakus, ya, yang tidak pernah bisa menerima secara utuh, tidak pernah bisa berterima kasih. Itu juga orang yang bisa menjaga sifat dirinya dari ketamaan. Itu juga bagian dari akhlak orang mukmin. Yang selanjutnya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa barun fi istiqamah, selalu berusaha untuk bisa berbuat kebaikan secara istiqomah, meskipun sederhana, meskipun sedikit, meskipun boleh jadi tidak begitu bernilai di mata orang lain, tetapi kebajikan itu selalu dilakukan secara istiqomah. Selanjutnya wanasyatan fi huda, giat orang itu, giat dalam menapak hidup ini di jalan yang benar, giat itu, semangat ini, ya. Jadi tidak menampakkan keringkihan, tidak menampakkan ketidakberdayaan. Kadang ada masih muda tapi tidak semangat. Kalau siang itu diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Kalau malam itu tidur tidak ada ukurannya. Jadi sampai digambarkan di situ kalau malam itu seperti bangkai, tapi kalau siang itu seperti khimar. Tidak ada semangat dia baik urusan dunia maupun urusan akhirat, sama sekali tidak bisa diharapkan. Orang mukmin yang berakhlak dia giat, nasatun tuh giat, terengginas, giat ya dalam menapaki jalan hidup, utamanya di jalan yang mengantarkan kepada kebenaran, pada keridhaan. Ya wa nahyan an syahwah, menjaga syahwatnya. Orang yang berakhlak itu adalah orang yang pandai menjaga syahwatnya. Jangan sampai kemudian tergoda dengan hal-hal yang menjerumuskan, karena memang godaan hidup ini sangat banyak. Dulu belum punya uang, mungkin kita tidak begitu respon dengan godaan. Saat sudah uangnya terkumpul banyak, sulit rasanya dan berat rasanya untuk bisa menghadapi dalam kaitannya dengan godaan-godaan kehidupan. Orang mukmin itu tahan dalam menghadapi godaan syahwat. Yang terakhir warahmatan lil majhud, orang mukmin yang berakhlak digambarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang penuh belas kasih, terutama terhadap orang yang berada dalam kondisi lemah, dalam kondisi susah, yang pastinya membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memiliki akhlak yang begitu mulia seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, walaupun hadis ini belum tuntas, tapi itu semuanya dampaknya sangat besar. Di antaranya akan mengukuhkan persahabatan, akan mengukuhkan pergaulan, akan memakmurkan kehidupan, dan baik kita dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk juga akan menambah rizki kita. Dalam penjelasan banyak para ulama bahwa akhlak yang mulia itu juga bisa melunturkan dosa-dosa dan meringankan hisab nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk memiliki akhlak-akhlak yang karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Dan mari kita isi negeri kita ini yang pada kesempatan besok hari akan merayakan hari proklamasi yang ke-80. Kita isi dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai negeri kita tercinta ini darurat akhlak. So itu sebuah perkara yang sangat besar. Kalau sampai negeri kehilangan akhlaknya, pemimpin kehilangan akhlaknya, rakyat kehilangan akhlaknya, maka itu sebuah musibah yang sangat besar. Semoga Allah menolong kita semuanya.
Begitu pentingnya urusan akhlak sampai Nabi pun mengajarkan agar kita berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, bimbinglah kami ini untuk sampai pada akhlak yang bagus. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menunjukkan kami, tidak ada yang mampu membimbing kami kepada kebagusan akhlak kecuali hanya Engkau ya Allah. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Demikian khutbah yang bisa disampaikan. Semoga Allah merahmati kita semuanya dalam bingkai keridhaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala lahu ala taufiqih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa bi qudsihi wa qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najina minal qaumil zalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.